Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai mengubah masa depan. Bagaimana cara mengubah hidup untuk saat ini dan masa depan yang bisa dengan mudah terwujud. Seringkali kita lupa dengan perencanaan, karena dalam keseharian yang sering terjadi adalah kita sangat mendahulukan aksi. Memang benar, semakin cepat aksi, maka akan semakin cepat pula hasil yang didapat. Tapi jika kita beraksi tanpa perencanaan, maka kita akan berjalan tanpa arah. Meskipun kita mengikuti alur semesta, tapi tetap setidaknya harus tahu kemana alur tersebut akan berakhir. Jadi, dalam hal ini, membuat rencana merupakan sebuah keharusan saat kita akan mengubah situasi dan kondisi kehidupan. Bagaimana cara membuat rencana kehidupan yang baik dan bisa terwujud dengan cepat, yang pada akhirnya akan merubah kehidupan di masa depan? Kita sebaiknya mengkombinasikan rencana hidup dengan hukum kompensasi yang merupakan bagian dari hukum semesta dan pernah kita bahas sebelumnya. Hukum kompensasi dan hukum alam semesta merupakan satu kesatuan, karena hukum kompensasi ini adalah penerapan dari hukum sebab akibat. Dari hukum sebab akibat ini akan berdampak pada keselarasan, keberkahan, dan keberlimpahan yang disediakan bagi kita. Efek yang terlihat dari perbuatan kita yaitu bisa berbentuk barang, uang, energi, ilmu, persahabatan, atau keselarasan. Perlu kita camkan bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakan dan melaksanakannya mulai saat ini. Karena masa depan adalah milik mereka yang beraksi mulai sekarang. Berhentilah melayani orang lain dengan cara yang sebenarnya tidak kita inginkan, karena imbalan yang akan kita peroleh akan selalu sama dengan kualitas pelayanan yang kita lakukan. Memberi perlakuan kepada orang lain di balik meja dengan cara yang sama dengan di depan meja, pada akhirnya akan berlangsung dengan prinsip yang sama. Kita akan selalu mendapatkan sesuai dengan bagian atau proporsi yang persis sama dengan nilai dari layanan kita kepada orang lain. Camkan pula, semakin tenang, yaitu jiwa kita netral dan tanpa beban, kita menerima apapun yang kita miliki, maka akan semakin besar nilai, manfaat, dan keberkahan dari sesuatu yang kita miliki tersebut. Hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Titik. Tidak lebih dan tidak kurang.
pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian, apa yang telah kita capai dalam hidup kita saat ini, misalnya dari segi finansial, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita dapatkan pada masa kini dan masa depan, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Hukum kompensasi atau penggantian ini merupakan hukum berbalas yang berlaku untuk segala sesuatu yang dilakukan. Artinya, kita pasti menerima imbalan baik dari hal baik yang kita lakukan. Hukum kompensasi ini juga menetapkan bahwa kita berhak dan pasti akan menerima imbalan atau bayaran atas semua pekerjaan baik yang kita lakukan. Karena adanya hukum kompensasi ini, kita pasti akan diberi imbalan yang layak, yang baik, yang sepantasnya untuk semua perbuatan baik kita. Nah, bagaimana? Apakah dalam hidup yang kita inginkan di masa kini dan masa mendatang menginginkan imbalan atau kebaikan yang layak? Lalu, siapa yang akan memberikan imbalan? Tentunya semua yang ada di semesta raya. Libatkanlah hal ini, masukkanlah hal ini ke dalam rencana yang akan dibuat. Membuat rencana hidup haruslah memasukkan unsur-unsur dalam hukum alam semesta, agar dalam pelaksanaannya bisa selaras. Di sisi lain, hukum ini juga menggariskan bahwa kita juga dituntut untuk mau memberikan imbalan atas pekerjaan baik orang lain yang diberikan kepada kita. Lebih luasnya, hukum ini menuntut kita semua untuk mau memberikan imbalan dari perbuatan baik yang diterima dari siapapun dan apapun. Karena hukum ini, kalau kita mengharapkan mendapat servis atau produk yang bagus, kita harus mau membayar dengan harga yang bagus, yang pantas atau layak untuk produk dan layanan tersebut. Sementara bila kita maunya membayar apa adanya, maka biasanya yang kita dapatkan juga pelayanan yang apa adanya. Apakah Anda ingin seperti itu? Hanya apa adanya? Tentunya kita menginginkan yang maksimal. Untuk bisa mendapatkan hal yang maksimal, tentunya kita juga harus tahu dengan tepat apa yang harus kita kerjakan. Disinilah perencanaan dan aksi menjadi penting. Kita seringkali melihat orang yang merasa sudah melakukan segalanya dengan maksimal. Tapi sayang, hal tersebut dilakukan secara acak, random, sehingga memang benar semua aktivitasnya dilakukan dengan maksimal, tapi tidak terarah, tanpa tahu ingin kemana. Inilah yang sering menjebak kita. Perencanaan yang kita buat hanyalah perencanaan jangka pendek saja. Law of compensation atau hukum kompensasi sering diwakili di dunia ini oleh kata-kata harga tidak pernah bohong. Itu karena untuk segala sesuatu yang baik, kita memang perlu modal yang besar untuk membuatnya. Modal ini bisa berupa ide, rencana, produk, pelayanan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang menginginkan produk barang atau jasa yang bagus ini
juga harus berani membayar atau memberi kompensasi atau penggantian yang setimpal pula. Intinya, menurut hukum kompensasi ini, semua pekerjaan yang baik pasti diberi penggantian yang layak. Tetapi, kita juga punya kewajiban untuk memberi imbalan atau pembayaran yang layak untuk pekerjaan, produk, jasa, atau layanan orang lain. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita dapatkan pada masa kini dan masa depan, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Karena dari titik inilah masa depan bisa dirubah. Kita mengatakan nilai kontribusi yang dilakukan, bukan sekedar kontribusi atau upaya yang dilakukan. Mengapa? Mengapa nilai menjadi titik utama? Hal ini menjawab pertanyaan, mengapa para pemimpin mendapatkan kompensasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bawahan atau orang biasa. Padahal orang biasa atau bawahan melakukan kerja yang jauh lebih keras daripada para pemimpin itu. Ini semua berhubungan dengan nilai kontribusi atau upaya yang dilakukan. Semakin besar pengaruh yang timbul dari suatu tindakan, maka semakin tinggi nilainya. Kita mungkin pernah bertemu atau bahkan merasa heran mengapa ada orang yang mendapatkan hasil yang sangat berlimpah dan ada orang yang tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Apakah semesta raya pilih kasih? Tidak. Jawabannya sederhana. Orang yang mendapatkan hasil berlimpah telah melakukan jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan kata lain, mereka yang menabur sangat banyak benih. Tidak heran jika mereka menuai lebih banyak hasil panen. Setelah mengkaji dan memahami mengenai hukum kompensasi ini, apakah Anda paham maksudnya? Bahwa terdapat kaitan dan hubungan yang erat antara hukum kompensasi ini dengan membuat rencana hidup dan pelaksanaannya dalam keseharian. Kita melihat bahwa mereka yang membuat perencanaan hidup yang benar-benar rapih, terstruktur, sehingga hasilnya bisa diukur dengan baik, maka langkah perubahan di masa depan sudah nampak di depan mata. Tinggal realisasinya yang harus dilakukan dengan optimal dan selaras. Pengaktifan potensi diri akan menjadi optimal bila kita memiliki rencana, sehingga potensi diri ini bisa digunakan dengan tepat. Kita akan mempunyai strategi dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Bagaimana jika tidak? Maka potensi diri yang kita aktifkan dan optimalkan akan menjadi tidak terpakai secara efisien dan tidak efektif. Hal ini sama saja dengan menggunakan tank atau kendaraan tempur untuk pergi ke pasar tradisional hanya untuk berbelanja kebutuhan harian. Hukum kompensasi akan membuat penggunaan tank tempur digunakan ke pasar tersebut menjadi aneh hasilnya. Bisa jadi akan ada rentetan kejadian-kejadian lain yang muncul karenanya. Namun bayangkan, jika kita bisa menggunakan tank tersebut untuk membantu orang lain atau bahkan negara lain pada saat yang tepat, kompensasinya tentu akan tepat, sepadan, dan selaras.
Kita memiliki pilihan untuk menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita. Akan digunakan untuk apa? Pastinya secara sadar akan kita gunakan untuk sebuah hal yang besar. Hal ini adalah tujuan hidup yang akan kita dapatkan. Yang pertama, saat ini, yaitu tujuan hidup jangka pendek. Yang kedua, besok, yaitu jangka menengah. Dan yang ketiga, masa depan atau jangka panjang. Dengan demikian, penggunaan potensi diri dengan tepat dan optimal akan bisa merubah masa depan. Inilah inti dari pembahasan kali ini. Dalam kehidupan ini, kita perlu mengetahui sehingga pada akhirnya bisa memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita sendiri. Jika kita punya tujuan hidup, maka kita bisa membuat tahapan dan strategi untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Membuat rencana kehidupan merupakan sebuah keharusan bagi kita. Karena apa? Karena kompensasi yang akan kita dapatkan jika kita mempunyai perencanaan yang baik adalah tertatanya hidup kita. Perencanaan hidup yang kita miliki akan membuat kita paham apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini akan membuat hidup kita teratur, terorganisir dengan rapi. Perlu kita ulang tegaskan kembali mengenai hukum kompensasi ini. Hukum kompensasi menyatakan bahwa kita mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang kita lakukan. Titik. Tidak lebih dan tidak kurang. Pas ukurannya dan pas takarannya. Dengan demikian, apa yang telah kita capai dalam hidup kita saat ini, misalnya dari segi finansial, merupakan kompensasi atau hasil dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita ingin meningkatkan hasil yang kita raih, maka kita harus meningkatkan nilai kontribusi yang kita lakukan. Dengan demikian, maka akan ada perubahan pada masa kini dan masa depan. Jadi, apabila kita membuat rencana kehidupan, maka kompensasinya adalah hidup yang sesuai dengan rencana. Apakah demikian? Belum tentu juga. Hal ini dikarenakan setiap orang bisa membuat rencana kehidupannya sendiri agar bisa membuat tahapan-tahapan yang diperlukan beserta strateginya. Yang perlu dicatat adalah apapun yang terjadi, hal itu adalah yang terbaik bagi diri manusia menurut Sang Maha Kuasa. Potensi diri adalah sebuah strategi. Potensi diri ini yang menyebabkan rencana yang kita buat menjadi selaras dengan setiap hukum yang ada di alam semesta. Bayangkan, masih ada 97,5% potensi manusia yang belum dioptimalisasi. Ini yang disebut sebagai harapan yang lebih mudah menjadi kenyataan apabila potensi diri bisa digali dan dipraktekkan. Perencanaan yang tertata dengan baik, terstruktur dengan rapi, sehingga hasilnya lebih mudah diukur. Ini yang membuat proses introspeksi diri kita menjadi efektif.
keselarasan akan menjadi nyata dan selalu datang dalam kehidupan kita. Sahabat Trianta, demikian pembahasan kali ini mengenai mengubah masa depan, rencana dan aksi hukum semesta. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Channel YouTube kesayangan kita yaitu Trianta, yang membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan selalu.